Jadi kita Kan ngono buka Kak. dulu ngaji Al-Fatihah dulu sama Al-Ikhlas Beb malam ini Beb. Yo, Ya. manusia itu makhluk spiritual yang memiliki pengalaman material. Gitu. Contoh dalam hidup. Siap. Hah? Nah, laki perempuan tuh pengalaman material. Makanya kalau orang mati itu perempuan ya ilah ruhi, kalau laki ya ilah ruhi. Tidak ada istilah ilah ruh hati gitu Kak. Ya, nek wis dadi roh padha wae ya Beb ya. Nah, ngono. Makanya Wis nek kowe jadi ru ya pada wae ya, wis jadi ru pada wae ya Bib ya. Bener bener lah iya, bener. eh, Lah ono lanang sarana wedok Bib. Masuk Jos, masuk masuk. masuk itu masuk. Terus gandos. Jos, Wah, Kak. Nah, tapi sekali lagi pengalaman material ini seringkali menutupi pengalaman spiritualnya itu sebagai eksistensi spiritual beingnya itu tadi hilang gitu. Pengalaman Iya kita iya. tentang apa gampangannya ini lah pengalaman kita golek bondo itu kadang ngalekno ngibadah itu berarti kan pengalaman material melupakan apa hakikat kita spiritual being tadi itu loh Bener Kak. Bib. Wis ngeri ngeri Hmm? ngeri ngeri ya. kere kere kere. Bener Bib. Betul. Masuk Bib. Begitu kepepet Sek, ya dua orang. langsung mlebune alam spiritual loh Beb. Nek kepepet loh Hmm. ya tapi ya. Nah, Maunya nih tapi alam nek, spiritual itu. nah, nek saya kan sudah lama nek ndonga njaluk rezeki lancar itu ya pengalaman material dimasukkan pengalaman spiritual tapi nonsen itu. Ya, Beb. Kalau ini saya tertarik ketika kategori sugih dari guru kita tercinta Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kahfi. Beliau langsung menyusun doa. Dongake kowe ben sugih kan gitu. Nek sugih Hmm. ben amale akeh. Wah kan gitu. Nah, itu dirangkai dalam Asmaul Husna ya, Tabib. Ya Fatahu ya Rozak, ya Ghani ya Mukni, ya Hadi ya Wadud, ya Fatahu ya Alim, ya Rahman ya Rahim. Nah, gitu, Bang. Gitu. Jadi pengalaman material itu seringkali membuat manusia itu lupa akan spiritual being-nya gitu loh Kak. Yes. Hmm. Masuk. Orang itu kan gini, ketika kita kerja itu kan memasuki dimensi material. Ketika kita sholat memasuki dimensi spiritual. Virtual. Sederhana, lembaga ini sederhana. Makanya pengalaman material itu seringkali membuat kita lupa akan eksistensi kita kepada being, spiritual being tadi. Di mana spiritual being itu kuat dan tidaknya tergantung sama Gusti Allah gitu loh. Saya bacakan dulu ya. Silakan Kang Kasus. Kasus. Kasus tahu nggak Mas? Kasus. Auzubillahi Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sulaiman. Kasus. Rasus. Ka Allah abdi Monggo. nyalung tina panggodana setan kalayan asma nu agung Allah anu welas asih. Terus itunya papatet, cuman saya tembangnya belum paham. Ini juz 1 surat ke-1 ayat 1 sampai dengan 5. Hmm. Nyembat asma nu agung dengan nama yang maha agung, Allah anu welas asih, Allah yang maha pengasih, sembaheun saalam dunia. Jadi eh, yang disembah oleh seluruh alam dunia. Puja-puji mung ka Gusti. Segala puji hanya bagi Allah, hanya kepada Allah. Nuheman taya kendatna, yang eh, maha pengasih dan penyayang, tiada hentinya, tiada putusnya, terus menerus. Kasih sayangnya terus menerus. Hmm. Hakim di yaumil akhir. Jadi kelak menjadi apa? Hakim di akhirat kelak. Ka Allah abdi sumembah, hanya kepada Allah saya menyembah. Neda pitulung pangjaring Allah. Jadi Allah. menerima pertolongan pangjaring itu ini ya apa? Pangjaring ya pertolongan
Pitulung pangjaring, pitulung pangjaring. Jadi pertolongan yang datang dari Allah. Kita menerima pertolongan yang datang dari Allah. Mugi maparin pituduh, semoga memberi diberi petunjuk karena jalan ridho Gusti, kepada jalan yang diridhoi sama Allah. Jalan nu lempeng tur iman, jalan yang lurus dan penuh keimanan. Nu pinuh ku nikmat Gusti, yang penuh dengan kenikmatan dari Allah. San Jalan nak. jalana jalma ariman, jalannya orang-orang yang beriman. Jalmo itu apa? Manusia ya. Jalma iya, Iya. Yang beriman ya. ya ariman, orang-orang yang beriman. Oke. Sanes jalan nukalapir, bukan jalan orang-orang yang sesat, orang-orang yang kafir. Kalapir itu apa? Kalapir. Kalapir Yang itu kafir. ya kafir, Kalain. orang banyak gitu. Kak, Mereka yang kafir gitu. Kalapir gitu. kafir. Majemuk. Ya, majemuk. Anggang ti lampah nusasab, dijauhkan dari jalan yang sesat, langkah yang sesat. Lampah nu dibendon Gusti Allah. Jadi jalan yang dibendon tuh apa ya Bang Raha? Dilarang. Oh, Dilarang. dilarang. Iya betul, dilarang. Jalan yang dilarang. Jadi dijauhkan dari jalan yang sesat. Bendon tuh kata dasarnya bendu. Bendu itu kata artinya marah. Marah atau pundung ya, pundung Dilarang. gitu. Ya, bendu. Dibendon, dibenti. Oh ya, jalan yang membuat kita ini ya, bendu gitu ya. Iya, Gusti Allah bendu. Dibendon ku Gusti, iya benar. Jadi anggang ti lampah nusasab, dijauhkan dari jalan yang sesat. Langkah yang jalan yang sesat. Jalan yang dimarahi Gusti Allah. Ya, dibendon ku Gusti Allah, jalan yang benar-benar dilarang ya. Iya, kalau ulah itu, kalau ulah kata dasar ulah itu dilarangnya itu cuma jangan gitu loh. Oh iya, tapi kalau dibendon itu diarahkan ngamuk gitu loh. Oh, dipaksa. Ngamuk gitu loh. Kalau bendon itu jalan yang membuat gitu loh. Allah marah gitu maksudnya. Iya, gitu loh, gitu. Iya, yang membuat Allah marah. Bukan dilarang ya, benar-benar jadi marah tuh. Bukan dilarang lagi ya, tapi udah ke level sini. Larangan yang keras gitu. Ya betul gitu nggak? Ini bahasa Sunda ini Om Raka yang tahu betul gitu ya? Iya. Betul. Laras ya. Coba dilepaskan dulu dari terjemahan yang biasa bahasa Indonesia itu. Murni dari bahasa Sundanya tadi. Kan catatannya harus gitu tuh. Betul. Jangan terus. Jadi kalau dari bahasa kalau Indonesia, dari kalimat di atas, kalimat dari atas Mas. Nyebat dari atas ya, dari atas. Agung. Geser. Nyebat asmana nu agung. Kalau apa ya, bahasa Sunda ada namanya nami. Asma itu kan nama. Potret. Asma itu kan nama, tapi kalau asma kan tingkatannya cukup sangat tinggi ya. Orang asma itu jarang banget dipakai. Asmana saha. Oh, jarang. Tidak buat sinten. Itu maksudnya bahasa halus ya, artinya ya. Halus. Jarang banget dipakainya itu mah. Jarang ya. Wasta kebanyakan dipakainya. Kalau bahasa Sunda nanya nama itu apa tuh Pak? Apa saha jenengan namina, saha wastana. Oh, namina saha gitu ya. Nami, wasta. Gitu loh. Jadi kalau asma itu lebih bersifat rohani biasanya. Kalau di aliran kebatinan Sunda mah dipakai buat ajian-ajian, makanya nyebatin asma. Wah, gitu loh. Ini agak enak nih kalau Om Raha kan masih murni Sundanya. Kalau Om Raka nih nyampur-nyampur Jawa masalahnya. Dia biasa pakai ludah Jawa gitu. Nah, tadi asma itu asmanipun sinten ngono lah. Kalau di Jawa kan gitu. Itu ya, karena memang kan
lebih Struktur halus. Jawa kadang-kadang suka terbalik sama Sunda. Di kasar di Jawa, halus di Sunda. Harus di Sunda, Nah, kasar di Jawa. ada Sering kalanya seperti kebalik-balik itu. gitu loh. Ya, makanya kita pengen mencerna dulu secara Hmm. Sundanya lah, murni Sundanya Hmm. dulu nih gitu. Jadi jangan tercampur apa-apa gitu. Betul. Karena kita Allah, sambil mencerna gitu. Nyebat Allah nu welas asih. asmana nu agung Allah anu welas asih gitu ya. Anu tuh Ya, kata sambung ya. Yang kata sambung. Yang, anu yang mana? Mas. Ya, ya. Anu itu yang. Oke. Bahasa Indonesianya. Oke. Allah Terus nu welas sesembahan asih. salam sadonyo, saalam donyo. Sembahan. Yang Sembah. disembah. Yang disembah. Sembahan alam dunia. Yang disembah. Seluruh alam dunia. Seluruh dunia. Ya. Puja puji mungka Gusti. Ya, puja-puji itu hanya kepada Allah gitu, itu standar sama. Nu heman taya kendatna yang menyayangi, yang welas asih, menegaskan ulah asih di atas yang tiada batasnya. Jadi Hakim dia hemat umat hanya kendatnya itu artinya tak ada batasnya ya. Yang sayang tidak ada batasnya gitu ya. Maksudnya tiada yang welas asih batasnya. tidak ada batasnya gitu ya. Iya. Ya. Hakim dia umal akhir. Sama standar. Kalau abdi sumembah, itu tadi ya pernah saya kata, kalau gitu menyembah, kalau sumembah itu udah ambil apa ya? Kalau di zaman dahulu kala itu buat ke raja-raja sumembah itu gitu. Iya, iya, iya. Kalau ke orang tua mah nyembah aja biasa. Iya. Kalau ke patung di zaman apa misalkan zaman patung ya, zaman animisme masih nyembah tuh. Kalau ke Batara Kresna masih nyembah, tapi nek ke Batara Guru kui mesti sumembah, bedo gitu loh. Oh, karena levelnya ya. Level nah karena levelnya gitu loh. Ya. Nedapi tulung panjaring. Gimana tuh maksudnya tuh? Kaki tulung Jadi panjaring tuh. Ya meminta gitu ya, nada itu kata dasarnya nada meminta pitulung panjaring. Tapi yang meminta pitulung panjaring itu justru kita meminta nanti Allah yang akan memberikan panjaring itu, jadi dia yang menyaringnya, apa namanya? Panjaring itu jadi menyeleksi Ya, lebih tepat menyeleksi ngayak gitu lah. gitulah ya. Diayak Ngayak. gitu ya. Iya, Dipilih dia gitu ya. menyeleksi pitulungnya, pertolongannya itu akan diseleksi gitu mana ya. Kalau versi gua ya. Yes. Jadi kita sedang meminta diseleksi yang mana yang akan diberikan, yang diambilnya gitu loh. Gitu loh, Mas Sura. Ya. Masuk. Nah, nggak tahu nih versi bahasa Indonesia-nya bisa ngerti ya. Iya. Mugi maparin pituduh, semoga memberikan petunjuk. Karena jalan ridho Gusti, ke jalan yang diridhoi Allah. Gusti itu selalu Allah pengertiannya di orang Sunda. Ya. Makanya di orang Sunda gak boleh ada nama Gusti. Kalau ada yang namanya Gusti, ngamuk tuh pasti. Adanya di Bali. Adanya di Bali. Tapi menurut sejarah ternyata orang Bali dan orang Indonesia, yang orang Sunda itu mempunyai banyak persamaan. Gara-gara itulah sebabnya Mojopahit berantem sama orang Pajajaran. Iya. Rajanya malah milih, rajanya malah milih orang Bali bukan orang Jawa. Rampung perang bubat jadinya. Iya. Iya, betul. Jalan lempeng tur iman. Nah, ini menarik ini. Kalau dari struktur bahasa Sunda itu agak sedikit menarik ini. Jalan lempeng tur iman, jalan yang lurus dan beriman, dan dari jalan yang lurus dan beriman. Jadi belum tentu yang lurus itu beriman, versinya jadi begitu dibalik ya. Ya, artinya karena ada pengertian beliau gitu. Ya, karena tur itu. Ya. Kata tur itu menandakan harus packaging tur. Jadi bersama, nggak boleh terpisah. Ya, satu paket gitu ya. Iya, jadi lempeng tur iman, menyertai ya. Berarti sama dengan gini Bang Raha, ketika ada orang kafir yang dianggap kafir itu berbuat amal, misalnya menyumbang ke satu itu, tapi karena tanpa keimanan maka amalan itu tidak diakui ya.
Wah, kalau masalah tidak akuinya nggak ngerti ya, tapi Oh, nggak ngerti. pengertiannya kurang lebih Paham begitu ya. gitu loh. Hmm. Iya kan? Tapi bisa jadi kan bukan orang kafir juga, orang biasa juga tidak punya iman, bisa mungkin. Nanti ada Bibjen yang menjelaskan. Coba. Iya, iya. Saya akan menjelaskan secara tekstual, arti tekstual gitu. Ya Bib yo, kalau Lempeng anu ya, lempeng tur iman gitu iman. ya. Jadi Hmm. harus ada beserta, ibaratnya menyertai. Hmm. Nggak boleh cuma Hmm. lurus itu, tapi ada syaratnya ya, ada satu Ah, lagi, iman. Hmm. Gitu loh. Betul betul. Oke, terus lanjut. Yang nupinuh kunikmat Gusti, yang penuh dengan kenikmatan dari Allah. Tapi gue tuh udah bingung nih. Kenapa nggak ada kata penyambung Allah dari? ah. Kayaknya Karena kalau diterjemahkan secara tekstual, nupinuh kunikmat Gusti. Justru kalau dibaca secara tekstualnya itu, ini pengertian pribadi, opini pribadi nih. Jadi Allah. gini misalkan, menerjemahkannya gimana ya? Ini nih, saya punya kenikmatan, masyarakat datang, oh nikmat banget nih, Om Raha nih kenikmatannya ini. Jadi yang dicari sama Om Raha itu bukan kenikmatan yang diberi saya, tapi kenikmatan yang saya miliki. Ngono tuh kalau di kalimatnya itu. Iya, iya, Oh, betul. ngeri. Betul, betul. Secara Baik. tekstual ya, nggak ngerti Iya. aku paham maksudnya. Jadi bukan Bapak mencari ini kan apa kenikmatan adanya aja terjemahan secara baik. Kita ngono. kan menyimak nih. Kita sama Bebsen sambil menyimak ini. Terus. Kalau dari kalimatnya, Hmm. Jadi, Nupinu yang penuh kunikmat Gusti. Ku itu pengertiannya memiliki, kunikmat Gusti yang penuh dengan nikmat Allah. Jadi jadi kenikmatan Allah yang sedang nikmatnya Allah itu yang kita ingin dicarinya gitu loh. Ngono toh. ya, Ngeri yo. nikmat yang dari Allah tuh bukan melulu uang gitu kan, Loh, kesehatan juga. enggak begitu pengertiannya. Bukan ke Oh, sana. bukan. Gawat ini. Sunda Hmm. coret nih kayaknya Om Prakar. Ya, nikmatnya yang Nupinu dari Allah itu. kunikmat. Saya bahasa Indonesia kan ini Mas. Yang penuh kenikmatan Gusti. Misalkan gini, aku ngelihat Mas Iri ini nikmatnya tuh loh, punya kolam renang, rumahnya HP. Hmm. Itu bukan nikmat yang akan diberikan kepadaku, tapi itu nikmat yang panjenengan punya, ngono Mas. Oh, jadi ini stressing pointnya itu kepada diri kita ya maksudnya, ke sayanya gitu ya, Iya, bukan ke jadi sesuatu mau yang di nggak, luar diri kita gitu ya, maksudnya gitu ya. mau nggak dikasih kenikmatanku, bukan mau nggak dikasih kenikmatan yang akan membuat kamu nikmat. Pilihannya mana toh? Oh ya, anu toh dikasih yang membuat kita nikmat dong, saya nikmat toh. Loh, jadi akunya di sini, nih, akunya itu Gusti Allahnya itu akunya ya. Ya, oke. Nah, aku tuh punya kenikmatan. Hmm. Mau kenikmatan yang aku rasakan, apa mau Hmm. kenikmatan yang kamu inginkan? Ya Nah, Allah rasakan. itu. Nah, ngono itu kalimatnya gitu. Ya, Nikmat berarti Gusti ini itu. buat nyambung nih. Kenapa doanya Habib itu kasih kenikmatan kepada Allah gitu, bukan kita minta nikmat loh ya dari, tapi kasih kenikmatan kepada Allah gitu. Nyambung ini Om Raha. Keren ah. Ngeri. Ngeri ya. Gitu Bib ya. Jadi istilahnya mendingan aku tuh dikasih yang memang membuat Allah tuh nikmat. Istilahnya gitu kan Om Raha. Bukan yang untuk aku nikmat gitu kan gitu ya. Aku dikasih kenikmatan yang Allah sedang rasakan, lebih tepatnya gitu loh. Ya. Itu Ngeri betul. ya. Ya, ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tadi masalah kayak sehat dan ini enggak, bukan gitu. Oh, maksud saya gini. Nah, Ya Allah, saya minta mobil. hmm, Nah, tapi Allah nggak ngabulin mobil. hmm, Tapi Allah kasih saya kesehatan kayak ya, gitu. Jadi nikmat yang Allah versi Allah itu, ya. oh buatmu nikmat tuh ini. Gitu. Ya definisi saya seperti itu. Oh, definisinya. Kalau definisinya Om Raha itu ya tadi tuh maksudnya itu Allah itu akan memberikan kenikmatan sama kita itu ibaratnya yang memang Allah itu nikmat gitu, bukan dari kita yang Iya, nikmat gitu. bukan nikmat yang membuat kita sesat. Nah, misalnya saya dikasih, Nah, sorry dipotong. nah, Belum sampai Kalau ke situ. setiap Oh, karena ini tadi belum. dijelaskan kalau masalah yang jalan ke pinggir itu bukan nih. Ini maksudnya kategori nih bahwa ini ada kita, ini Ya. saya nih, hmm, Om Raha Ini nih. menarik nih.
Ini Ini menarik Allah benar, teman. gitu Ini loh. gue baru baca, menarik loh. Masya Allah. Ya salam. Hmm. Jadi kalau dibaca dari atas, ngambil dari atas, Mas. Oke, Ini versi gue ya. Mau nggak apa-apa. diluruskan, Bib. Emang harus Tapi gitu. versi gue nih. Versi orang Sunda ini. Tafsirku yo. Iya toh. Ini kayaknya kalau dibaca dari atas, ini tidak ada unsur memberi, tapi tidak ada unsur menyuruh, tidak ada unsur apapun, tapi ini seperti sebuah statement tentang sesuatu. Hmm. Karena kalau dilihat kalimat atasnya, itu tidak ada kalimat perintah, itu kalimatnya semuanya statement, pernyataan. Hmm. Coba kita ulang dari awal. Oke. Mugi maparin pituduh, semoga memberi petunjuk. Nggak ada, hanya semoga. Ke jalan ridho Gusti, ke jalan yang Tuhan ridhoi. Jalan yang lempeng, jalan yang lurus, dan jalan untuk yang beriman. Yang penuh nikmat Gusti Allah. Ini kalimatnya itu ada satu tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang kenikmatannya Gusti Allah. Kita belum ngerasain toh. Ya itu surga itu. Nikmat yang Tuhan pun menyenangi hal tersebut gitu loh, kurang lebih kan Mas. Bersyukur. Jadi nggak ada yang nanti saya minta ini yang nah kita sedang diberitahukan bahwa kita seperti sedang diberitahukan nih ada satu tempat di mana Gusti Allah tuh sedang nikmat di sana, mungkin kalau kita bayangkan Ya. mungkin sedang nikmat di sana. Nah, mau nggak nikmat yang seperti nikmat Gusti Allah rasakan? Mau nonton? Jos. Keren ah. Ngeri. Pengertianku yo. Hmm. Ya ora apa-apa, Dari ini segi memang tekstual ya. pemahaman dari Sundanya asli gitu. Tapi bisa jadi karena perjanjian kemarin kan tafsir itu tergantung dari cara pandang kita mengalami spiritual experience nggak Bibio? Iya, iya. Nah, jalana jalma arima, jalannya orang-orang yang beriman. Ariman lebih ke arah majemuknya. Nah, coba dilihat ketika aduh komputer habis penempatan katanya kalau setiap buat Gusti Allah pasti menggunakan kata-kata yang kromo Injilnya itu di atas rata-rata yang jarang dipakai. Tapi begitu masuk ke level manusia dipakainya kata-kata yang standar untuk manusia. Jalana, jalma ariman itu kata-kata standar. Kata-kata kalau di bahasa Sunda namanya loma. Kata-kata yang sifatnya untuk level yang menengah. Kalau di bawah kan binatang ya, kalau di tengah manusia, kalau di atasnya Tuhan. Ya. Sanes jalanan nu kalapir, bukan jalannya orang-orang Jalannya yang mak kafir. lampir. Malampir, dia hanya malampir. Nah, anggang tilampah nusasab. Jauhkan, jauh anggang itu jauh. Tilampah nusasab dari langkah yang sesat. Langkah yang diamuk sama Gusti Allah. Begitu loh. Hmm. Jadi kayak kalau gue sendiri mentafsirkan ini seperti sebuah narasi, statement pernyataan tentang kehidupan di dunia yang akan kehidupan di dunia yang akan dijalani dengan tujuan akhirnya asal sesuai biar mencapai nikmat yang dirasakan yang nikmat yang belum pernah dirasakan sama kita karena itu hanya kenikmatan yang dimiliki Gusti Allah. Ono. Ngeri. Gitu Ngeri. Habib. Hmm. Ngerti yo itu menurut pandanganku yo. Ya Mau Habib. wis bener ngono kuwi. Mana Habib? Ngeri Eh, ya. Aku baru maca ya. Serius maca serius gitu. lah iya. Wes monggo Kanjeng Papi, Kanjeng Mami Loh, kuwi. ya. Wis mancing iki, Beb. Ayo ora sing tertangkap apa ngono lho. Iya, Kan Mbak ngono. Habib. Ngono. Kan gitu njuk Raka wis komentar menjelaskan. Oke, itu penangkap Raka gitu. Jadi Hmm. bahasa ini menghadirkan pengalaman Raka. Saya pengalaman Kanjeng Papi kuwi ya.
Iya, Beb. Di sini pemilihan kata hakim yaumul akhir gitu kan. Ya, yang selama ini kita paham kan menguasai hari pembalasan gitu. Tapi Hmm. beliau langsung tegaskan di situ hakimnya gitu. Hakim itu kan pemutus berarti. Hmm. Pemutus, ya kan? Terus ya Hmm. tadi itu ketika Ar-Rahmanir-Rahim itu ditegaskan bahwa sayang yang tak ada batasnya gitu. Hmm. Jadi kita ya harusnya kita memahaminya memang tidak sekedar welas asih gitu, tapi welas asih sing ra ono batese berarti gitu. Yang ndak ada batasnya gitu. Sayangnya itu Allah Gusti sama kita, Gusti Allah sama kita itu ndak ada batasnya gitu. Tapi satu sisi beliau juga merupakan ya hakim di yaumul akhir gitu. Hmm. Kang Allah yang kita sembah, iya karena butuh, iya karena stain, tapi yang luar biasa neda neda pitulung pangjaring gitu. Di situ Allah memberikan pertolongan itu dijelaskan betul sama beliau gitu, walaupun dengan kata yang Hmm. simpel tapi itu dalam gitu. Artinya itu ya betul kita misal kita nama langsung sudah bisa menerjemahkan gini maksud saya. Wib. Ya kita kita misal mohon pertolongan nih, tapi Allah itu akan apa namanya menjaring gitu, maksudnya ngayak gitu ibaratnya gitu. Hmm. Ya kan itu dipilih gitu, difilter gitu ibaratnya. nggak nggak pertolongan itu juga pertolongan yang diberikan sama Allah ya. Jadi itu ada terminologi dari sisi kita juga dari Allahnya. Kalau dari sisi kita ya sesembah dan kita minta pertolongan ada pitulung artinya kita harus minta pertolongan sama Allah tapi Allah panjaring maksudnya Allah yang akan memilah gitu. Kan gitu, Beb. Hmm. Nah, itu diperjelas di situ gitu. Terus kemudian tadi jalan yang tadi bahwa iya karena butuh iya karena stain ihdinas siratal mustaqim. Jadi jalan yang lurus itu di situ ada bahasa yang juga beliau tegaskan gitu bahwa itu ada bahkan itu dalam satu dua tiga bait loh. Mugi paparing pituduh karena Hmm. jalan ridho Gusti, jalan nulempeng tur iman ya. Bayangin tiga tiga bait sendiri untuk menjelaskan tentang Sirotol Mustaqim itu, Beb. Hmm. Artinya ada permohonan dari kita dan diterjemahkan juga bahwa jalan itu yang harus diridhoi sama Gusti Allah gitu. Hmm. Dan jalan yang lempeng tapi ya iman itu artinya itu penekanan yang bahwa lurus dan iman itu menjadi satu paket gitu. Nggak boleh cuma jalan lurus tapi juga yang kanti iman gitu, Beb. Oke. Mm-mm. Ya selebihnya tadi itu yang Om Raha kasih tahu gitu bahwa penjelasan tentang no pinuh kunikmat ya. Nikmat Gusti itu juga luar biasa ya karena kan sementara sirotol ladzina an'amta alaihim artinya kan jalan-jalan yang orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah gitu, Beb. Tapi beliau lebih jelas lagi gitu bahwa maksudnya itu Allah ki akan bawa kita itu yang sebenarnya ya itu tadi kepada kadang kita itu mikirnya itu jalan itu maksudnya orang yang diberi nikmat itu dipikir kita mikir itu nikmat buat kita, tapi ternyata itu maksudnya itu nikmat yang menurut Allah gitu loh, Beb. Ya, sederhananya gitulah ya, bukan nikmat menurut kita gitu. Nikmat yang ada pada Allah gitu, bukan jadi nikmat ada pada kita gitu. Jadi sudut pandangnya kenikmatan itu kenikmatan dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita gitu. Sebagai manusia gitu. Nah, iki wis ngene iki lak wayahe, Kak. Ya toh? Hmm. Dan bukan jalan yang orang yang kafir gitu ya. Jelas itu beliau tegas itu bilangnya dari jalan-jalan orang yang dimurkai kalau standarnya kan gitu. Tapi ini toh itu Hmm. orang yang kafir gitu langsung gitu. Orang yang ditutup, tertutup hatinya. Hmm. Yo sing ra iman lah berarti gitu. Dicetak kayak gitu, Beb.
Ya. Gang ti lampah no sasap, lampah no dibendon Gusti. Maksudnya bahwa jalan ini adalah malah dijelaskan itu kan kita memahami kan bukan dari jalan orang-orang yang dimurkai dan juga bukan jalan yang sesat gitu ya. Hmm. Tapi kalau ini di stressing point itu, pokoknya ojo sampai kita itu melaku sing itu marake Gusti Allah itu marah gitu maksudnya itu. Gitu Pak Ngeri, Habib. ngeri gitu. Geri, Bib. Ngeri. Hmm. Oke. Kita sudah. Pak, sekarang komentar Raka Sulaiman Delahoya. Monggo. Lah gawe Zoom dewe-dewe jejeran ora bener kuwi. Loh. Lah iya toh Kak, bener Kak? Iya, aku juga bingung dari tadi, Bib. Ini maksudnya apa? Aku. Soalnya Arep kita belajar apa arep ingin melu ngisruh ngono. sudut pandang yang lain gitu loh. Sebagai Darurat peserta dan ngenang aku. sebagai yang share ini dokumen. Ya ini ya kurang lebih sama seperti Papi tadi pemahamannya. Karena kita mengkaji ini sudah berhari-hari, mungkin minggu. Waduh. Waduh. Ya kurang. Oh iya, Waduh. Bib. Saya sama Papi di kantor, di pendopo, ini lagi gitu kan. Suruh ngeprint, jadi apal Bib sampai. Jadi kurang lebih sama seperti Papi tadi. Hmm. Siap, Bib. Tapi yang luar biasa pendalaman bahasa Sundanya Om Raha keren lah. Itu kita butuh memang yang begitu ya. Karena juga kita jadi lebih dalam kalau kemarin waktu sama Om Raka kan baru sebatas yang ini kadang-kadang ya karena dia banyak beredar di seluruh wilayah Indonesia kan kadang-kadang sudah terkontaminasi bahasa Sundanya gitu. Terkontaminasi ludah Ya. Manado, ludah gitu. Ya. Jadi kalau standarnya itu kan jalan dari orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan juga bukan jalan mereka yang sesat kan gitu aja. Tapi tadi ulasan dari Om Raha tadi medeni ini. Engkau beri nikmat Ngeri. kepadanya itu kan sudut pandangnya Allah memberikan nikmat kepada ini. Padahal itu enggak, maksudnya itu kita mau dibawa kepada yang maksudnya nikmat di kacamatanya Allah gitu loh maksudnya, bukan Yang bukan bikin Allah juga nikmat. iya gitu, bukan kita nikmat dari sudut pandang kita gitu loh maksudnya itu yang luar biasa. Yes. Bang. Bagaimana, Bib? Mungkin ada yang diluruskan, Bib. Murka gitu. Iya maksudnya gitu. Dan gimana? Udah lurus. Tinggal dimasukkan. Mbak medeni Reki. Yes, kira-kira gitu Beb kalau dari kami Beb. Monggo Mbak Iya, Habib. iya. Yo, saya sudah sepakat itu. Gitu. Jenenge, ya itu sebenarnya gini Kak. Kalau dilihat itu ya ini sebuah penafsiran gitu. Gitu. Sebenarnya gitu. Ya. Jadi kalau ini bukan terjemah, sudah ada unsur penafsiran. Kalau terjemah itu kan istilahnya cuman bahasa ke bahasa misalnya gitu ya. Misalnya Budi, misalkan bahasa Inggris misalnya, Budi write a letter gitu ya. Misalnya Budi nulis surat gitu, itu terjemah gitu. Paham enggak? Hanya mengalih bahasakan tanpa Text by text, word by word gitu ya, Bib ya, kalau terjemah, Bib ya. Siap. kalau sudah ada apa? Sudah ada hal yang tidak ada di teks itu berarti sudah melakukan sebuah Tafsir. penafsiran gitu loh Kak. Siap, Bib. Nah, satu. Yang kedua, bahasa gaya bahasa, stylenya itu, misalnya begini, saya kasih contoh. Kak Abdi nyalindung tina penggoda setan gitu. Ya. Nah, bahasa Arabnya kan a'udzu ya kan? Billah. Billah. Binya itu bilahnya itu ditafsirkan di situ diterjemahnya itu berarti ka Allah gitu. Betul. Bilah itu dikai ka Allah. Padahal di struktur bahasa Arab tuh bilah itu setelah
frase atau kalimat audu, aku berlindung gitu loh Kak. Oh, Saya BMMD-nya gitu, Bib. ya, tapi kan pengaruh gitu. Misalnya Hmm, begini, tak kasih contoh dulu kalimat yang lain. Ini masalah style, gaya bahasa. Aku mencintaimu, paham? ya. Dengan kata-kata kepadamu aku mencintai. Loh, keren mana coba? Subjeknya didahulukan ya, Bib. Objeknya bukan subjeknya. Objeknya yang didahulukan. Nah, Eh, paham? Kepadamu aku mencintai, gitu kan? Eh, paham enggak? Dengan Padamu. kata-kata pada. Iya, 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 iya. Ya itu kan di Quran itu kan iyyaka na'budu, bukan na'buduka gitu loh Kak. Hmm, Padamu kami menyembah gitu loh. Paham enggak? ya. Nah, bukan kami menyembahmu, kan beda ya Kak. Iya, iya. Iya, 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 Padahal iya. letter luck-nya begitu gitu. Stretching pointnya berarti ya, Bib, ya didahulukannya. Nah, gitu. Jadi istilahnya itu nek bahasa gaya bahasa begitu tuh spesifik gitu, taksis gitu Kak. Apa Jadi itu, Bib? ya artinya nek kepadamu aku mencintai itu kan ungkapan itu terkhususkan gitu loh Kak. Oh, Hah? Bukan ke lainnya gitu loh Kak. spesial. Nah, itu spesial, I make special statement itulah. Bagi saya special statement gitulah, katakan seperti itu. Nangkap nggak? Ya, Nangkap, Bib. siap, Bib. Nangkep banget, Bib. Nah, maka di Quran itu sebenarnya na'buduka apa? Iyyaka na'budu wa Budu. iyyaka. Tadi kita itu semua itu dikhususkan kepada Allah, difokus, gitu, konsentrasi gitu. Paham nggak? Hah? Hanya kepadamu itu seakan-akan tidak kepada yang lain gitu loh Kak. Oke. Jadi pernyataan aku mencintaimu itu bisa kau umbar ke semua wanita misalnya. Tapi itu Jos. tidak bisa kau nyatakan di depannya Lisa gitu loh ibaratnya. Kepadamu aku mencintai gitu loh. Paham enggak? Oh, mana? Eh? Jelas ya. Hmm? Iya, stretch pointnya jelas, Bib. Siap, Bib. Masuk, Bib. Nah, di situ makanya pertama yang harus dipahami itu kata-kata ka Allah gitu. Kepada Allah. Berarti di situ ayah sudah melakukan perubahan gaya bahasa gitu loh Kak. Untuk Hmm. menampilkan feel-nya itu gitu loh. Ngaji rosonya aku ya, Bib, ya. Ngaji rasulnya itu paham nggak Ngeri, gitu. Bib. Hmm? Manuso manunggaling Jadi karo rasa. ora abdinya lindung ke Allah gitu bahasa Sundanya. Hmm. Tapi ke Allah abdinya lindung gitu loh Kak. Iya, Kan iya. Ngeri. sama-sama unsurnya sama. Abdinya lindung ke Allah sama kan secara semantik sama aja artinya. Sama-sama. Hah? Secara tafsir sama, secara rasa berbeda, Bib. Nah, iya, Nah, benar. Bib. Ngeri. Masuk, Bib. Bungkus, bungkus. Ngeri, Bib. Hmm? Jadi berarti ayah sudah abamu itu sudah gawe bahasa sing seperti itu. Jadi ke Allah abdinya lindung. Wah, kenapa kok tidak mengatakan abdinya lindung ke Allah? Gitu. Hah? Iya, Bib. Hah? What is difference between ke Allah abdinya lindung atau abdinya lindung ke Allah? Gitu loh, eh? Oke, Ngeri. oke. Tuh. Tuh, di situ kamu bisa besok kalau ada kesempatan ngaji, entah itu cerita Mbak Lisa, oh itu loh, ayah itu lengkap bahasa itu begini nih loh. Wah, itu. Berarti ada di situ ada pesan kepada pembaca gitu ya. Kalau minta perlindungan tuh apa melulu ke Tuhan aja dah gitu. Jangan ke lainnya. Nah, Itu apa istilahnya eh, kesimpulan dari kita membaca itu gitu kan. Gitu. Dari situ kita bisa menyimpulkan kalau kita minta tolong itu ya ke Allah gitu kan. hmm. Hanya ke Allah gitu. Saya sampai di sini fix, clear. Clear, clear. Jadi bahasanya itu yang perlu dicermati misalnya
Ka Allah abdinya lindung gitu, bukan abdinya lindung ka Allah gitu. Beda. Iya, Bib. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami minta pertolongan. Itu kan berarti pandangan kita harus fokus. Beda, aku meminta tolong kamu. Itu berarti seperti itu tuh bisa dipahami misalnya yo. Kalau misalkan kata-kata aku meminta meminta tolong kepadamu gitu. Itu bisa diartikan kondisional gitu. Hmm. Hah? Oh, itu tuh menarik, Bib. Kondisional. Iya benar, Artinya Bib ya. kondisional misalnya Setuju, Bib tuh. aku jaluk tolong kue ya. Berarti kan orang mengatakan seperti itu kan dipengaruhi oleh kondisinya. Misalkan mudahnya begini aja lah. Kak jaluk duitnya berarti nang kue aku jaluk duit berarti kondisional karena saya tidak punya uang. Tapi nek saya minta, kepadamu aku minta uang. Itu berarti all out. Orang peduli kondisinya. Ya ada Kak? Paham enggak? Hah? Masuk. Paham, Bib, paham, Bib. Masuk, Bib. Keren, Bib. Bisa keren-keren ya. Ngeri, Lho Bib. iki keren tenan Tenanan loh, iki, Mbak. Bib. Lho, Iki tenanan yo. iya Tak tenanan iki diput. Abah Zen karo Abah Surya iki lagi papi lagi menyaksikan gitu loh. Oh, dibilang keren kok enggak mau rasa. Tak percaya karo aku ya, Bib Jen ya. Jadi, jadi kalau seperti itu tuh istilahnya dari kamu tak ajari semantik, tak ajari berpikir. Betul, betul, Bib. Jadi misalkan aku mencintaimu gitu, itu kondisional saat kamu ereksi aja gitu. Iya. Iya 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 iya. Iya. Ini masalah cara berpikir mindsetnya, Bib ya. Mindsetnya merubah Eh, mindset gitu lah, Bib. gitu loh Kak. Masuk, Bib. Hah? Vulgar ya. Hmm? Tapi nek Masuk, kepada Bib. mencintai itu all out gitu loh. All out dalam artian for condition, for time gitu loh. Paham enggak? Kita enggak bicara kalau pernyataan itu subjek, predikat, lalu objek, kata kerja, subjek, kata kerja, objek gitu ya, strukturnya Oke. gitu. Itu tuh Betul, Bib. hanya kondisional. Tapi memang beda, Bib. Nek aku bilang ke Bib Jen mau minta duit. Kenapa ya, Bib ya? Nah, itu berarti all out. Hanya Bib Jen kepada. dong. Ya kan, Nah, Bib Jen tempat satu-satunya minta duit. nah, Nek aku jadi minta saya tidak, ngomong, misalkan gini Kak, aku logiknya, aku mau minta duit ke Sopo. Jadi ada pilihan, Bib yo. lah ya makanya gini loh Kak, tak ceritani. Gini loh, nek kepadamu, aku minta uang gitu misalnya, itu berarti hanya kepadamu, all out nang kowe kabeh. Iya benar, Gitu. Bib. Tapi nek aku mengatakan aku tak jaluk duit nang kowe, itu bisa terjadi kemungkinan aku jaluk nang Iriawan Raulan, jaluk nang kowe, gitu loh. Hmm. Benar, Masuk Bib. enggak? Masuk Hah? cakep, Bib. 100 bungkus, Itu Bib. paling jos tuh. Kirimin dulu mawar satu. Tap-tap. Tetet 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 gitu. Tak kasih sempak esek Kak. Hmm? Cakep, Bib. Keren, Bib. Nah, kau bahasa kayak gitu itu kamu orang Sunda aja nggak nangkep, ya toh. Aku sing wong Jawa, wong Arab ngerti Nah, ya. ini bukan masalah wong Jawa, wong Sunda, ini masalah rasa. Tunda. Iya iya. Iya. Eh, Loh, itu ngono loh. Ini masalah mas. Jadi kamu bisa bedain ya, logik strukturnya itu subjek, kata kerja, objek gitu loh. Ada Ya, bedakan lagi objek, subjek plus predikat itu kata kerja itu loh, Kak. Strukturnya itu gitu. Ya, jadi contoh di situ jadi bedakan antara ka Allah abdinya lindung sama bedakan dengan abdinya lindung nyalindung Kak. abdi kalah. Betul, Bib. Setuju, Bib. Ya, itu Cakep, Bib. pertama saya kepadamu tak jari ngaji Kak. Iya. Matur nuwun, Beb. Nah, aku sana duwe ilmu tak ajari ngono kuwi ta. Tap 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 Nah, share share tap tap share share. Lah ngono loh. Nah, wes ya. Wes. Nah, lalu masalah berikutnya yang perlu di underline lagi, perlu di apa? Ditulis, direnungkan ya. Nah, itu kata-kata begini. Jalanmu lempeng tur iman ya katamu satu Yes. gitu kan. Nah, ini ada dua indikator sebenarnya. Misalkan gini, saya beli bakso pedas sekalian asin gitu loh, Kak. Ya. Nah, asin dan pedas ini menjadi indikator sesuatu yang ada di bakso. Bakso.
Nah, jadi lurus dan iman ini ada sesuatu yang ada di jalan gitu loh Kak. Hmm. Nah, Ya. ya. Nah, Ya. saya nanya ini Ya. Kak, lurus itu, istiqomah itu, mustaqim, istiqomah yastaqimu itu, ya kan? Itu bisa berarti benar gitu loh. Benar dalam artian bahwa jalan itu secara argumentatif, rasional itu bisa diterima gitu loh. Oke. Tapi belum tentu sesuatu yang rasional dan bisa diterima itu membuat jiwamu tentram, iman gitu loh. Oh Hmm. no. Hmm? Iman itu kan artinya itu dalam bahasa Arab kan itu kan kata bahasa Arab iman tuh. Iman tuh artinya tumanina tukal. Bener ting senenangke ati. Oh no. Ora bener nih Oh enggak. ngono Bib. Tuh. Tidak Nek ora tahu. nenangin hati ra iman ya Bib ya. Lah ya, makanya kata-kata iman itu kan beda, Be. Yakin kak. Jangan kau anggap sama. Hmm. Mikir aku yo. Hmm? Bikin kalau ngomong suka mikir aku yo. Tapi ya, Tuh papir kemana ngilang loh. ingat deh. Lagi ngambil lagi ngambil buku mau dicatat katanya. Boleh, boleh ketenangan deh. Mau dicatat ngambil buku. Oh, sono wae kowe kuliah wae. Iya. Wis es telu yo. Tapi bener juga ya. Menarik Bib. Jadi lek maknane iki iman iki piye sih? Jadi kene lho, Kak. Manusia itu ada, eksis itu ya. Itu past, present, future, ya kan? Hah? Nah, kamu future apa masa lalu pas ini sudah berlalu, ya. Jur? Itu artinya kan masa kamu di masa lalu sudah tidak eksis gitu kan. Hmm. Hmm? Oke. Ya. Tapi masa depan juga belum terjadi. Kamu juga belum eksis. Hmm. Jadi eksistensi manusia yang sebenarnya itu kan now, present. Present. Nah, gitu loh, Kak. Tuh. Jadi manusia itu kan seperti itu. Jadi manusia itu ada di antara dua dua dimensi waktu, lalu dan sekarang gitu. Nah, yang harus kau paham itu janganlah pikiran kita itu habis di masa lalu gitu, Kak. Hanya terjebak masa lalu aja gitu loh. Istilahnya ora iso move on gitu loh. Hmm? Hah? Siap. Tapi dirimu juga jangan terobsesi dengan masa lalu, apa masa depan, sehingga kamu itu panjang angan-angan gitu loh, Kak. Hmm? Ya. Tapi saat inilah, it's true, your existence. Hmm? Present. Ya. Hmm? Gitu. Oke. Lanjut Bib. Nah, masa lalu itu, karena sudah terjadi, itu menjadi sebuah keyakinan dalam dirimu, Kak. Keyakinan untuk. Karena keyakinan itu, yakin itu nggak ragu, kan? Iya. Apa, misalkan tadi kamu naik mobil, misalnya, itu kan perkara yang kamu yakini. Karena sudah terjadi. Jadi, nah, masa yang akan datang itu bukan kamu yakini, Kak, tapi kamu percayai. Ada loh. Jadi istilah gitu, paham Hmm. nggak? Ya, 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 ya. Hah? Ya, ya. Hah? Jadi terhadap yang akan datang, kita hadapi dengan keimanan, ya kan? Yang Ya. masa lalu akan menjadi keyakinan. Keyakinan. Nah, gitu loh, Kak, paham nggak? Nah. Nah, itulah makanya kata-kata
apa jalan lurus tadi apa itu mana tadi Turiman, jalan Turiman. lembung tur iman itu gitu. Nah, jadi masa Tentrem lalu ya, Beb, ya? itu, Iman itu tentrem ah, ya, Beb, ya? Ayam, ya aku tumaninatul qalb wa sukun antengnya hati. Maka di antengnya. Quran, maka di Quran itu kan bilangnya alladzina apa yu'minuna billah itu artinya nek bagi saya itu orang yang membuat hatinya tenang dengan Allah gitu. Iya, iya. Hmm? Mm-mm. Makanya donganya Habib, Allahumma amina kama wa aman tahu min khauf ya, Beb, ya. Lah karena ke depan itu kita dihadapkan khawatir. Ya, ya Jadi Allah nggak berikan tenang ya, Bib. kepadaku ketenangan hatiku, keamanan hatiku seperti engkau menenangkan hatinya Rasulullah kata Habib gitu. Oh. Nah iya, nek saya mikir kan gini. Jadi nek wali itu kan ala ina auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu. Oh Kekasih iya. Tuhan adalah kekasih Tuhan itu tidak ada khauf dan tidak ada huzn, tidak ada khawatir dan tidak ada sedih lah. Sedih itu berkaitan dengan masa lalu. Hmm. Muta'alliqun bil madi gitu. Berkaitan Yes. dengan masa lalu. Misalkan orang mengatakan aku susah ya nopo toh andise ora kerja tenanan gitu misalnya. Oh iya, iya. Nah, karena ora kerja tenanan itu hal yang sudah terjadi. Hmm. Nah, aku susah ya nopo zaman nom orang ngaji. Susah sekarang. Jadi kita tuh susah tuh berarti kita efek dari masa lalu. Hmm. Karena udah kejadian ya, Bib ya. Ya, gitu. Masuk. Gara-gara seperti itu, psikologi kita akhirnya apa? Menghadapi masa depan jadi khawatir. Misalnya, aku khawatir Beb, iso makannya anakku pora. Aku khawatir Beb, iso nyekolahke anak dong pora itu. Nah, ketenangan itu kan hilang itu ketika seperti itu. Hmm? Yes. Gih, leres, Beb. Nah, walinya Tuhan itu masa lalu itu bukan lagi mengefek gitu ya. Sudah terjadi itu tidak lagi memberikan dampak negatif gitu. Ya kan? Dan masa depan tidak juga membuat orang mereka itu khawatir juga tidak memiliki dampak efek gitu. Karena memang orang wali Tuhan itu hanya menyadari now sekarang ini gitu loh. Maka dibilang wali itu ibnu wakti, anak waktu. Waktu itu. Jadi wali besok bisa nggak iman bisa gitu loh, paham nggak? Hmm? Oh, I see, I see. Iya, iya, Beb. Masuk, Bib. Tenan Nah, iki. itu Jadi Keren iki. aku jadi mikir yo. Kacau iki Bib Jen iki. hmm? Bib Kacau. Jen iki kacau iki. Aku Loh, jadi mikir yo. Mengi-mengi ya mikir. loh. Hah. Kacau iki. Aduh, 30 Jun sini Bib. Apa lagi Loh. yang akan didapatkan nanti Bib ya? Nah, itu jadi penafsirannya maksudnya ayah itu jalan lurus gitu. Tapi lurus sekali lagi jalan yang lurus secara argumentatif, secara dalil itu. Tapi tidak belum tentu hal-hal yang ada dalilnya, hal-hal yang bisa diterima, diberikan dalil, diberikan argumentasi rasional gitu ya. Bisa tenang gitu, belum tentu. Nah, yang diinginkan oleh ayahmu itu jalan yang lurus itu. Tetapi satu paket harus ada satu item yang tidak boleh kamu lupakan. Everything itu apa ya istilahnya make yourself is apa ya, believe. Comfortable. Nah, ya, kita yuk, tenang gitu kan. Hmm? Iya. Bukan membuat sesuatu yang membuat Anda confident itu juga salah juga gitu. Itu kata-kata ayahmu yang dipilih gitu kan. Bukan kebenaran atau terus kamu kebenaran punya argumentasi dan apa terus kamu confident itu bukan begitu. Tapi kebenaran yang pada finalnya itu membuat you tenang, you happy gitu ya. Eh, paham enggak? Hmm? Masuk. Masuk iki. Pantesan tadi mikir deh, Beb. Gitu. Hmm. Mm-mm. Jadi Aku lah mikir ngerti kan. carane kowe lah ngerti toh. Kadang awakmu ki aku kon mulang raka tok aku sing anake ngaji ngono toh. Hah? Hmm. Lah tekek ben kadalmu lah ngono kuwi toh. Mm-mm, 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 Hmm? mm-mm. Nggih, Beb. Jadi
Itu masalahnya gini. Dan maka orang-orang yang di kata-kata itu tuh mustaqim, itu lurus itu kan. Mana tadi? Mana jalan lempeng, lempeng lurus. Kita bisa leres lempeng indikatornya itu apa? Kita bisa mengatakan, oh dia bekerjanya lurus. Lurus itu apa sih? Waduh, misalnya. Mm. Lurus itu kan dalam arti tidak melanggar hukum, ya kan? Tidak Hmm. melanggar SOP, gitu kan gitu. Tapi kan Hmm. belum tentu apa yang kamu lakukan dengan cara seperti itu pada akhirnya juga membawa sebuah ketenangan gitu. Jos. Ya karena hidup itu yang dicari apa? Ketenangan itu. Hmm. Hmm. Nah, Iya, iya, iya. kita kan sambil gini gitu merenung, merefleksi. Sebenarnya apa sih dicari? Iya, Bib. Tapi Tafakur ya, Bib. kalau ke kalian-kalian yang buat gawe itu ya sih dikulai ketenangan kok. Coba aja. Eh? Hmm? Masuk, Bib. Coba. Kowe Gol golek itu, Bib. kowe golek bojo ya ben tenang, kowe golek bondo akeh ya ben tenang, ya kan? Hah? Kan sebenarnya kowe sekolah dhuwur ya ben tenang kan gitu. Hah? Kan manusia itu yang dicari-cari itu nek di jelimet-jelimeti kan tenang, ketenangan. Jos. Tuh. Hmm. Keren, Jadi Mbak saya Habib. Keren ini, keren. jadi Pak sudah Habib saya keren banget. jelaskan perbedaannya secara semantik gitu ya, ilmu makna itu ke Allah abdi ngalindung karo abdi nyalindung ke Allah. Ngerti bedanya ya Kak ya? Ngerti, Ya. ngerti, Bib. Masuk, Bib. Nah, Ngerti. terus Gol. eh, Allah Gol itu, Bib. Tendangan sudut. eh, tur iman itu ya. Saya sudah jelas lempeng tur iman itu. Memang betul itu satu paket itu. Ya kan. Nah, di sini kan di Quran itu kan cuma mustaqim lurus, tapi ayatmu sudah menambah unsur iman. Berarti sudah ada penafsiran. Kan gitu, Kak? Hah? Hmm. Masuk, masuk, Hmm? masuk, masuk. Kan menafsirkan itu tidak harus berparagraf-paragraf ya, menambahkan satu variabel di situ sudah termasuk eh, penafsiran itu, Kak. Mana loh, Kak? Iya, iya, iya. Sah-sah aja, Bib, ya. Sah-sah aja, Iya, Bib. iya. Oke, oke. Lanjut, Bib. Lanjut. Enak, enak, asli tenan nih. Jos iki. Cus gandos, gue. Yo. Nah, terus Jalatul iman lain. Ini gini. Jadi di dalam Quran itu ada cara apa tafsir ayat dengan ayat itu ada. Jadi di Quran itu ya di Quran itu ihdinas siratal mustaqim bisa jalan yang lurus. Seperti apa jalan yang lurus? Maka ayat berikutnya menafsirkannya ayat yang jalan lurus tadi. Hmm. Hmm. Jadi Nah, ini ayat mulai menarik nih. Mulai nyambung nih, Bib. Seriusan, Bib. jadi jalan lurus itu. Kalau ada pertanyaan jalan lurus itu yang seperti apa toh? Nah, ayat berikutnya mendeskripsikan lebih jelas. Hmm. Siratal ladzina an'amta alaihim gitu loh, paham nggak? Itu kan tafsirnya dari jalan lurus gitu loh. Jadi Ya. itu di istilahnya tafsirul ayah bil ayah itu tafsiran ayat dengan ayat itu seperti itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim tunjukilah kami kepada jalan lurus. Jalan lurus itu seperti apa? Tafsirnya atau penjelasannya gitu. Jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat, bukan jalan. Nah, itu tafsirnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya kan ayahmu sudah memberikan tafsiran lagi gitu Kak. Gitu. Paham enggak? Hmm. Gitu. Hmm. Apa katanya? No Jalanmu Pino. penuh penuh nikmat Pino. apa apa Gusti. Nikmat Gusti. nikmat Gusti itu. Jadi kamu tadi mengatakan nikmat yang dalam perspektif Tuhan dan bukan perspektif menungso itu kan. Nah, itu loh maksudnya mek kata-kata ini. Kadang iku kudu dokter kok sing ngomong ngono mereka. Ngomong Iya. kata perspektif kok loh maksudnya iki, sudut pandang itu loh. Iya toh? Bahasanya aku itu. Nikmat dari perspektif Tuhan bukan nikmat dari perspektif kita. Manusia. Iya. Hmm. Ngana, Bib? Ya toh bener ayo. Kok bahasanya bisa pas ya, ngerti? Nah, Kan itu loh dokter maksudnya itu. itu. Nah, itu nek cara bahasa hikam itu kan gini. Gimana, Bib?
Allah menjamin pengkabulan doa, gitu. Fahuwa dominan lakal ijabah. Tapi footnote-nya apa? Fima yahtarulak. Dalam apa yang engkau pilihkan untukku. Jadi yang diberikan itu apa yang Allah pilihkan gitu loh. Nah, Hmm. Kan apa yang kamu pilih gitu loh. ya. Ya, apa yang kamu pilih itu berarti kesenangan, gitu. Nah, ya apa yang kamu pilih, yang Allah pilihkan itu berarti kebutuhan, Kak. Ya. Nah, pertanyaannya kan gini, bagaimana kita membedakan antara Astagfirullahaladzim. kesenangan dan kebutuhan gitu loh, Kak. Hmm. Hmm? Tuh, paham enggak? Hah? Jadi nek kebutuhan tuh logiknya apa? Jika itu terpenuhi, maka itu jadi kebaikan dalam hidupmu gitu. Tapi Ya, nek kesenangan itu, jika itu terpenuhi belum tentu bahwa kamu jadi baik. ya. Apalagi jadi tenang tadi, Beb. Tur iman tadi lo, Beb. Nah, ya kuwi kadang mikirnya ora jejeg dadi akhirnya ora oleh tenang kuwi. Nek kuwi jejeg oleh tenang. Hmm, Mm-mm. Benar itu, Beb. ya. Masuk itu, Beb. Masuk tuh. Contohnya ngene. Misalkan nih, misalnya misalnya kadang iki wong iki tak kasih ngerti, Kak. Eh, Doa kita itu kepada Tuhan itu kan buahnya tuh yang diajukan tuh. Hmm. Pernah enggak kita menyelidiki bahwa permohonan satu dan permohonan lain itu sejatinya itu kontradiksi itu? Nggak pernah, Beb. Yang penting ngedoa aja gitu loh, Beb. Ya. Jadi contoh, kadang kita pengen jadi baik, gitu. Allah tuh ngerti syaratnya, gue nek dadi apa kondisimu tuh kayak gini. Allah ngerti kita kok. Hmm. Lah kadang kita enggak nyingkron itu. Ada orang minta duitnya akeh, sekaligus juga minta jadi wong apik. Itu kadang dua hal itu kontradiksi, Kak. Oh, guyune banter deh. Guyune banter deh. Gitu loh. Mana Hmm? tak? Lah iya, jajal. Misalkan gini, bisa saja yang terjadi itu sesungguhnya di depan ilmunya Allah itu adalah bahwa kue di duit akhirnya ra bener, ya toh. Neng kue ra duit, wis iso dadi bener gitu loh. Maka dua permohonanku itu kontradiksi, Kak. Saling berlawan-lawanan. Iya. Jadi dipenuhi Iya. satu akan menggagalkan satu, dipenuhi satu gagalnya satunya. Ya. Masuk, masuk, masuk. Menarik ini, menarik, Beb. Ya kan contoh Salabah, gitu. Saat dia mungkin dia berharap doanya menjadi orang baik, oke, orang saleh Hmm. gitu kan. Hmm. Tapi Allah ngerti, kan ada di wong saleh syaratnya kudu ra duwe gitu loh, Kak. Ya. Eh, Bahkan dia kasih kaya malah nggak sholat itu loh, Kak, paham nggak? Iya. Eh, jadi permohonannya kita semua lah disitulah kadang kita perlu istilahnya itu menguji atau merenungkan kembali ya, apakah doa kita itu tidak saling bertentangan. Kita nggak tahu memang, ujinya itu juga susah gitu ya. Tapi ya Iya. harus harus waspada situ gitu. Tuh. Bisa mengerti, Kak? Sangat dimengerti, Beb. Nah, jadi jalan yang lurus itu seperti itu. Apa tadi itu? Apa? Nu pindu Nopino. nikmat Gusti itu gitu. Jadi perspektif Allah dan perspektif kita. Ya kayak anak-anak lah. Anak-anak itu kita sebagai orang tua memberikan kebutuhan kepada anak kita gitu, pendidikan, Ya. ya gitu kan. Tapi kan persoalannya apa? Ketika anak kita harus menerima pemberian kita berupa pendidikan, apa anak kita itu gelem mangkat sekolah, ngaji, sadar gitu? Kan enggak. Eh? Iya, iya. Hah? Benar nggak? Hah? Benar, Beb. Malah jarine bocah ini dia ngomong, pah, nopo belikan motor yo. Apa toh? Nanti adik itu kalau sudah kasih motor, nanti sekolahnya rajin. Oh, rajaminan. Nah, itu makanya apa yang diminta anak itu keinginan gitu. Hmm? Hmm? Bukan Iya, Tapi kebutuhan benar. ya. kebutuhan pendidikan, kebutuhan itu secara rasional tuh menjamin kebaikan anak di masa yang akan datang gitu loh. Ya Allah ya Rasulullah. Tapi yang menarik tadi itu, Beb, ya.
Karena donga iku iso kontradiktif ya, Bib. Ya, Menarik iki. Bang kan Raha suka yang gitu kadang ya. Dokter Bung. karena doa kita itu kan bisa muncul karena keinginan, misalnya kita berdoa itu Iya, krono, nah, aku bareng rumahmu apa nang rumah Mas Ir gitu, dulu ke mobil iya. api-api, itu kok ya Allah Gusti paring ono mobil api-api macam-macam gitu kan. Ya, mergo pengen gitu kan. Nek Jadi besok donga pakai R3 gitu kan, misalnya begitu kan. iya. Hah? Donga iku by momentum ya, Bib ya. Dan makanya lah di situ akhirnya itu apa Kak? Gitu. Ayahmu itu mengajarkan hal yang simpel itu sebenarnya dalam hidupmu itu. Berdoa itu adalah momen di mana kamu menunjukkan kelemahan gitu. Bukan momen di mana kamu menunjukkan beragam keinginan gitu loh Kak. Iya. Ngeri. Jadikan hashtag ini Om Raka. Coba diulang. Saya, Hashtag. Beb, Beb, Beb. Sabar, Beb. Oh, coba. Kata-kata hari ini, kata-kata hari ini. Hmm? Apa tadi Om? Diulang, diulang. Dah. Hmm? Doa itu, ya kan Om Raka, itu harusnya merupakan Bentuk-bentuk penghadapan bentuk dari kelemahan. kelemahan, bukan dari keinginan ya, Beb ya. Jadi iya, jadi nek bagi saya doa itu adalah momen di mana kita memperlihatkan kelemahan kita di depan Tuhan. Gitu. Memperlihatkan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Saya kalau berdoa cuma berserah kok, Bib. Makanya Allah wong kasih apa monggo gitu. monggo, Dan saya nek nggak saya kan protes. simpel, makanya simpel. Wong ndonga ngono kok do ribut. Hmm? Ntar, Beb, saya catat dulu, Beb. Ini penting ini. Diulang, Beb. Nah, doa adalah momen, ya, doa itu adalah Adalah momen momen di mana kamu memperlihatkan di mana kelemahan, memperlihatkan kelemahan di hadapan Tuhan, kelemahan di hadapan Tuhanmu, hadapan Tuhanmu, Allah. ya kan? Bukan Bukan momen di mana hmm, kamu memperlihatkan keinginan, gitu loh. Paham nggak kan itu beda. Makanya itu sudah level itu berarti level wong apa namanya orang level arif gitulah, orang ahli makrifat itu gitu. Bib, ini yang aku bingung, Bib. Hmm? Ini yang gua bingung nih, Bib. Apa tuh? Itu Kang Mas Papi ngetik di sebelah kayak sekretaris. Nek saya kan di sebelah sambil ududan saya ngono tuh kayak bos. HP saya dipakai. Iki wah, parah gitu. Lihat ini dulu ya. Ora, Kak. Yo kono. Makanya di dibalik kata-kata apa tuh tadi nu apa tuh nek ku nikmat apa tuh Kak? Bahasanya Kak? Ku Nuh, nikmat Gusti itu loh. Nupino kunikmat Gusti. Nah, itu maksudnya iki ngono. Jadi bahasanya itu jadi nikmat dalam perspektif Allah ya kita harus ngerti bahwa kebaikan atau nikmat itu kan artinya kebaikan gitu. Aslinya itu kebaikan, maka artinya nikmat Ya, itu kebaikan dari perspektif Tuhan, bukan perspektif kita atau manusia gitu. iya. Karena ya seperti itu berarti ayahmu itu mengajarkanku awakmu kon mikir ngono kuwi gitu. Jadi kayak kowe ndonga Kak, ya itu di dalam iya karena butuh wa iya kan wa apa wa iya karena stain tadi itu Tain. kamu minta pertolongan itu ya kamu harus menyadari bahwa pertolongan di sisi yang seperti itu kamu menunjukkan kelemahan gitu. Hmm? Apa toh yang Tuhan itu gini Kak, Allah tuh gini Kak. Misalkan ya, misalkan kasih contoh sederhana saja. Saya kok dolan nang Mas Ir gitu ya, misalnya. Nang Ya, Mas, kok saya menunjukkan kehebatan saya atau menunjukkan kekayaan saya gitu ya, gitu. Maka apa yang akan dilakukan Mas Ir gitu kira-kira begitu kan?
Masir mungkin ya aku buka dompet, tak buka dia itu aku nang dompet ono 10 juta ono misalnya gitu ya. Menunjukkan kesombongan. Itu lama-lama sama Masir malah ditunjukin bojo kok kenan jolo duit tata-tataan dudah. Nah, artinya apa? Ah, Ketika saya menunjukkan kesombongan seperti itu, Masir akan membuat saya lemah gitu loh, Kak. Paham enggak? bro. Paham enggak? Hmm? Jadi maksud saya gini, kalau kita itu di depan Allah menunjukkan kehebatan kita, ya Allah akan membuat lemah gitu. Maka kadang-kadang kita merasa misalnya habis berdoa kok merasa tidak diijabah oleh Allah dan macamnya. Itu saran saya sederhana kok. Beristighfarlah bahwa kamu salah gitu. Yes. Kadang kita berdoa itu menunjukkan bahwa kita lebih ngerti tentang diri kita daripada Tuhan kita gitu loh Kak. Hmm. Gitu. Nah, itu kan kesombongan-kesombongan yang oleh orang-orang sufi itu orang-orang makrifat itu diperhatikan gitu. Hmm. Jadi seakan-akan dikei liyane gak gelem gitu loh Kak. Mm-mm. Kayak anak gitu, paham enggak? Kamu Habib. tak masak apa namanya? Anakmu jaluk bakso. Kamu tahu tuh bakso itu enggak bagus, enggak higienis macam begitu. Terus kamu tuh akan memberikan ke anakmu bakso yang baik gitu. Ya kan? Anakmu ngeyel gitu. Seakan-akan dia lebih tahu daripada kamu gitu loh Kak. Dalam hal Hmm. bakso itu gitu loh. Nah, itu kadang-kadang manusia di depan Tuhan itu merasa bahwa dirinya itu lebih ngerti daripada Tuhannya gitu. Itu bentuk kesombongan gitu loh, Kak. Jadi Ngeselin, Bib. Hah? Ngeselin ku yo. Nah, yo, makanya Gusti Allah itu, makanya rahman ya Allah itu tidak boleh dibatasi gitu, Kak. Kalau rahmati Allah dibatasi, kasih sayang Allah dibatasi, ya masalah di situ. Mm-mm. Kayak kendatnya, Bib. Iya, Nah, itu gitu. tadi sambungannya ke situ. Sama Hmm. gini, Beb, ketika kita cerna kayak tadi kan Habib nyampaikan bahwa doa itu adalah momen ketika kita menunjukkan kelemahan kita gitu ya, mesti Ah, memperlihatkan gitu ya. Ngakoni lah ibaratnya kelemahan kita gitu, bukan malah menunjukkan keinginan kita gitu kan. Lah Om Raka tadi kan bilang kalau Om Raka berdoa tuh berserah dia hmm. supaya apa namanya, Insya Allah mau kasih apa aja apa enggak apa-apa gitu dia terima gitu. Tapi ketika kata-katanya disimpulkan cuman berserah itu sangat berbeda dengan mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Ada sebuah proses introspeksi diri gitulah Beb Hmm. ya, dan sembari meneguhkan bahwa Allah lah yang maha Hmm. segalanya gitulah. Ada proses penuhanan ya di situ ya Beb ya, penghambaan kita lah ibaratnya gitu, Nah, penghambaan kita ya seperti itu. menunjukkan kelemahan kita dan mengakui, tapi juga langkah manajemennya itu keren karena di situ berarti kita selalu akan menggali gitu bahwa di titik apapun itu kita pasti punya kelemahan itu. Ya, ya. Itu kan proses introspeksi akan berjalan secara continuous improvement gitu, Mas. Nah, itu Oh. engineering, spiritual Ya, engineering. gitu Mas. Spiritual engineering iki. Beda Itu, lagi. itu Karena contohnya gini, itu. ini Mbak Habib, maksud saya kenapa ada proses begitu? Karena terkadang itu proses yang paling berat itu kan saya ingat dulu Habib juga bilang itu ya. Yang berat buat kita itu kadang-kadang ketika kita itu mencari kelemahan yang ada di dalam diri kita gitu, Beb. Ya. Ya, karena kita berhadapan sama tadi ego-ego sama api yang ada di dalam itu tadi iblis dan segala macam itu kan ada di dalam diri kita juga kan gitu, Beb. Nah, ketika proses seperti itu kan kalau dalam ilmu manajemen pun ya Om Raha ya, kan Hmm. kadang kita itu ngasih stimulus atau program itu ternyata itu kadang-kadang kita salah tempat ya karena sebenarnya kita nggak meneliti dulu kelemahan kita apa kan gitu ya. Betul. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu terjadi Hmm. perbaikan karena ketemu kelemahan nih kan gitu ya. Karena Hmm. kalau tadi proses kelemahan itu tidak ditemukan dulu, yang ada itu besok kita tidak akan pernah melakukan yang memang terjadi peningkatan karena yang kita lakukan itu bukan untuk memperbaiki kelemahan gitu loh Om Raka. Om Raha ya. Betul ya? Iya, betul itu. Ya, wes. Wes, saya Makasih senang Mbak. sekali. We love you pul Mbak Habib. Muah muah. Jauh, kono. Ya, jadi tak terangke saya nangkap tulisan yang memaham itu
nu apa tuh apa nikmat apa nu pinuh apa nu Kak Nupinuh nu pinuh ku nikmat Gusti gitu kan. Nah, yang kalau bahasa sudah begitu berarti di dalam konteks iya karena stain itu kita betul-betul istilahnya nek di bahasa ini coba sebentar. Ayat itu mana? Nah, itu ke Allah abdi sembah gitu. Nah, itu paham enggak? Itu hmm, berarti bahasanya sama tuh dengan yang atas tuh. Paham yang enggak? atas ya, Nah, ke Allah abdi sembah. Terus nedapin tulung panjaring. nedah pitulung panjaring itu oh. Terus yang ayat nastainnya mana, Kak? Gak ngerti aku kan saya karena berdua ya Yang karena nastain stain. ya itu Ah, Beb, yang kan mohon disembah dan pitulung itu yang ngeda pitulung panjaring tadi Beb, itu yang nastain Beb. ya sing mugi paring pituduh itu Ihdinas siratal Saya bahasa mustaqim. Indonesianya apa? Itu yang ke bawah Beb, yang ketika kita menjelaskan setelah sirotol mustaqim tadi loh Beb, kan itu Oh. yang bait kedua itu kan ayat 6 dan 7. Hmm. Sedangkan yang sampai nomor 5 itu ayat 1 sampai 5 itu Oh. ada di bait pertama Hmm. Mbak Beb. Oke, itu redo pituduh panjaring. Jadi eh, itu ka Allahnya itu didahulukan sama dengan ka Allah abdi nyalindung itu Nyalindung kan. yang auzubillahi Nah, di situ minasyaitonirrajim itu Beb. Ya. sudah diringkeskan lagi gitu kan. Dari orang yang kan ya di Quran kan iya karena butuh itu kan artinya ka Allah abdi sasembah itu. Ka Allah Hmm. abdi gitu loh. Mestinya kan gitu. Nah, Ya, Hmm. ya. sama sama ayahmu dihilang itu. Jadi nedo pitulung panjaring Allah. Lah itu mungkin direpresentasikan dengan nedo penjaring Allah itu. Jadi apa ya? Ya itu tadi bahwa kamu bilang yang Allah pilih itu yang sudah difilter, sudah diapa ya itulah eh, segala hal dalam hidup itu yang Allah berikan tuh ya apa yang Allah inginkan gitu. Hmm? Ya kan gitu. Hasil penyeleksiannya gitu. Ya sebenarnya seperti itu kan. Gitu. Oke. Jadi gaya bahasanya bagus tuh. Ke Allah abdi nyalindung, ke Allah abdi sembah. Itu berarti gaya bahasanya ya kayak tadi itu, ya Ya, kan? Bib. Nah, Ya. terus kemudian jalan lempeng tur iman sudah, fitur Gusti ya tadi sudah tak terangke gitu kan? Seperti itu. Terus apa Kak? Di bawah. Apa tulisannya Kak? Tulisannya kecilian ya Kak nang komputer ya Kak? Gedein apa kak? Oh, yo tak cukup gini Pak. Mesti Iya toh terus. ngono toh. Ah, iya. Terus jalan Jalmo Ariman gitu. Sana Iya. jalan nu kelapir gitu, kelapuran kafir anggang ti lampah nu sasap eh, lampah nu dibendon Gusti Allah itu. Ya, itu. Jadi begini, kalau kalau apa namanya orang jadi dalam tafsir itu kan khairil maghdub itu ai Yahudi gitu, paham enggak? Oh. Nah, dolinnya orang sesat itu Nasrani gitu loh, paham enggak? Oh ngono. Bedanya apa tuh, Bib? Hah? Bedanya apa, Bib? Ya, nek Yahudi itu kan mengaku anak Tuhan, Aha. hmm? Nek Nasrani? Dan Nasrani kan Tuhan tiga. Oh, oh. Jadi Yahudi itu kan begitu apa ya? Ya dimurkai itu, Kalau dibenci. mengakui anak Tuhan sama mengakui Tuhan tiga, Yo, beda apa? sing Kafir satu apa beda? bahasane kuwi nek cara tafsir Mbah Nawawi yo kuwi sing sesat karo sing dibendon. Kafir. Dohir. Hmm. Jadi ada kelompok orang yang sama-sama sebenarnya menerima apa agama dari Tuhannya, tapi kemudian mereka merubahnya itu atau ya istilah bahasa kita lah ya. Mereka kemudian memahami bahwa oh aku kan anak Tuhan itu nak Yahudi itu klaimnya kan aku anak Tuhan gitu. Nah, Nasrani klaimnya Tuhan itu tiga gitu. Dolin itu tersesat, the way of thinking-nya kan salah itu kan.
Oh, Hmm, masuk nih. Ilmu baru Ki, tapi hmm, gitu ya, seperti itu. Jadi eh, jalan yang lurus itu ya jalan yang seperti apa gitu kan. Yang satu hmm, ya bukan cara hidupnya, cara mikirnya orang Yahudi maupun orang cara Nasrani gitu kan. hmm. Hmm? Iya, Bib. Hmm? Cara mikirnya ngono. Ya. Iya, Jalan Bib. Ariman ya itu apa? Hmm, Siratal ladzina an'amta itu jalan lempeng tur iman. Alladzina oh siratal hmm. ladzina an'amta alaihim gitu kan. Nah, jalannya jalma Ariman apa artinya Kak? Hmm? Iya, Bib. Apa artinya? Artinya apa tuh jalma Ariman itu tadi? Jalan orang-orang yang beriman. Nah, jalan orang-orang beriman. Nah, orang-orang beriman itu ada kelas-kelasnya Kak. Hmm. Ada kelas satu jalannya para nabi dan rasul. Paham enggak? Hah? Iya, iya, iya. Hah? Terus jalannya para aulia gitu ya. Hmm. Jalannya orang-orang saleh. Itulah orang yang diberi nikmat itu. Hmm? Hmm. Bukan makanya bukan jalannya profesor, bukan. Hah? Hmm. Kan jalannya doktor, bukan. Itu jalan itu, tapi jalannya itu. Nah, yang menarik itu gini, Kak. Kenapa kok tidak menunjukkan individunya gitu? Hmm? Misalnya Hmm. jalannya Nabi Muhammad itu ya, gitu ya. Tapi Hmm. jalannya orang yang lurus gitu. Tidak, jadi jalannya itu tidak disandarkan kepada personal person yang tertentu gitu, Kak. Tapi Hmm? itu yang menarik tadi, Bib. Jadi orang beriman itu ada kelas-kelasnya atau Bib ya? Ya, ya kan para nabi, Bermacam-macam, para rasul, bermacam-macam jenis. jenis ya. Betul ya, karena kalau harusnya pemilihan katanya, Bib. Kalau misalkan ini dari segi semantik dikit, Bib. Hmm, Harusnya pemilihan katanya itu hmm, jalana jalma nu iman, Bib. hmm, Harusnya pemilihan katanya itu, Bib. hmm, Tidak apa-apa itu Tapi gimana? kalau penjelasan panjenengan tadi bilang Buka pakai itu. orang-orang beriman itu banyak klasifikasinya. Jadi benar kalimatnya, Bib. Jalana jalma ariman. Jadi ada yang iman ini, iman ini, iman ini, iman ini, iman ini. Klasifikasi iman, makanya tidak karena dipergunakan kata no iman, hmm, karena tapi faktanya, dipergunakan kata ariman. nah, jadi Masuk monoto. faktanya itu orang beriman itu kan ada kategorinya istilahnya. Ada nabi, rasul, para aulia gitu ya, para ulama gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau para nabi itu memang apa ya istilahnya itu dia bisa punya level yang mungkin tidak bisa terbayangkan oleh kita gitu ya. Tapi nek imannya para para aulia itu kan iman by experience gitu loh Kak. Nek imannya ulama itu by argumen gitu loh Kak. Gitu loh Kak. Paham enggak? Hah? Hmm. Ini aku sambil baca tekstual ini. Karena ada yang menarik-menarik gitu, Beb. Setelah penjelasan Bebnya jadi nyambung gitu, Beb. Hmm. Karena pengenat kalau di kalimat di bawahnya, aku Mas, iki kalimatnya menggunakan kata nu yang berarti nu itu satu, tapi walaupun jamak tetap dibuatnya satu, seperti jenis. Karena kalau lihat nih, jalma nu ariman, tapi di bawahnya jalma ariman, tapi tidak pakai kata nu. Cuma di bawahnya jalma nu kalapir menggunakan kata nu. Hmm. Nah, mungkin pengertiannya jadi benar, Bib, karena ariman itu berbedanya banyak, tapi kalau kafir tuh kayaknya satu ya, Bib. Hmm? Kalau kafir tuh satu jenis kayaknya. Kafir itu begini, di dalam Quran itu kafir itu ada dua macam, Kak. Mhm. Yang pertama itu kafir itikadiyah sama kafir amaliyah gitu, Kak. Hmm. Jadi nek kafir itikadiyah itu gampangannya mudahnya itu orang ateis gitu ya, itu orang nggak percaya Tuhan itu
bolehlah itu kafir ideologis itikadi gitu ya. Hmm. Ketika ada orang beriman tidak mau bersyukur, dia juga diklaim Quran kafir juga. Tapi bukan secara teologi. Nah, gitu. Misalkan lain syakartum la azidanakum. Jika kamu semua bersyukur, kamu semua itu siapa orang beriman. Jadi jika kamu orang beriman bersyukur la azidanakum. Walain kafartum ya sih Apa tuh? dibaikan orang-orang beriman itu juga gitu loh Kak. Paham enggak? Hmm. Jadi ada kafir itu ada kafir yang Pak hanya level level apa? Level amaliyahnya gitu loh Kak. Hmm. Misalkan kasih nikmat tidak mau bersyukur itu bisa aja kita klaim kowe kufur nikmat gitu istilah bahasanya gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Ya, Jadi ya, ya. kufur nikmat ya. Tapi ada orang nggak percaya Tuhan misalnya, oh gue kafir karo Gusti Allah itu kafir ideologis lah gitu ya. Hmm. Ideologis dan teologis gitu, Beb, ya. Eh, Ya. Nah, teologis ya ideologis itu Kak, tapi praktis Hmm. gitu loh. Amalia itu praktis ya, seperti itu. Masuk, Beb. Menarik. Jadi orang kafir pun juga ada kategorinya lah. Nek kafir itu artinya tertutup Kak. Hmm. Jadi orang kafir itu orang tertutup gitu. Nah, yang paling besar itu nek dalam ilmu tafsir, yang paling besar kita apa ya hijab gitu ya kita tutup Terhijab. Hmm. yang paling besar dalam diri manusia untuk menemukan kebenaran itu kan dirinya sendiri Kak. Hmm. Dari diri kita itu adalah hijab yang paling besar gitu. Gampangnya ini lah, kamu kok bisa menerima eh, kebenaran dari saya misalnya gitu ya misalnya. Oh berarti kalau kamu bisa menerima ya kamu nggak dibilang kafir. Tapi kalau kamu nggak bisa menerima ya kamu nggak kamu berarti nggak percaya aku ya kamu. Istilahnya bahasanya bukan mengatakan kamu kafir enggak. Kamu nggak percaya ke aku ya berarti ada satu hijab yang membuat saya tidak bisa atau kamu nggak bisa menerima pendapat saya itu ada satu hijab itu. Hmm. Ya. Maka kafir itu artinya tertutup dari kebenaran. Nah sekarang pertanyaannya itu itu saya nutup opo gitu. Ya, saya nutup itu ya setan yang gede itu. Ya tadi dibilang setan itu. Gitu Kak kira-kira. Masuk, Eh, Beb. Ya itu kembali lagi, Beb. Ya setan yang di dalam diri kita sih paling gede, Beb. hmm. Yes. Ya toh? Nah, jadi gini Kak, kalau kamu belajar sederhana Kak, ya, kamu pernah bercermin Kak? Ya, oke, Beb. Iyalah. Oke, Saban, pertanyaan saban dinten yo. Pak Dinten ya. Sekarang saya tanya, ketika kamu berhadapan di cermin, ya toh, ketika kamu berhadapan dengan sebuah cermin gitu ya Kak ya, maka yang pertama kamu akan melihat diri kamu di dalam cermin. Benar nggak? Ya. Yes. Tapi kamu juga menyadari dirimu yang di luar cermin. Iya, benar. Ya, Menarik nih. Menarik Oke, nih, menarik. Udah clear ya? Nah, Clear. nah saya pertanyaan, saya tanya, lah dirimu yang sejati itu yang ada di dalam cermin atau yang di luar cermin? di luar cermin, Beb. Di Di dalam luar cermin. cermin. Itu, di luar cermin itu. Dirimu itu sesuatu yang sejati itu, yang hakiki, yang sejati itu di luar cermin. Gitu. Ya. Nah, sekarang Yes. gini, sederhana gini, nah dunia itu ibarat cermin. Yes. Alam nyata itu ibarat cermin itu. Gitu. Ya. Nah. Maksud enggak? Gol. Masuk. Gol, Jadi gol. Gol. diri kita yang ada di cermin itu atau diri kita yang di dunia itu seperti dirimu yang ada di cermin itu. Dirimu yang di dunia itu bukanlah yang sejati, bukanlah yang hakiki. Terus Ngeri. yang hakiki mana? Yang di Cermin. luar cermin, tegasnya dirimu yang ada di sisi Tuhan itu, Kak. Ngeri. Masya Nah, Allah. Tabarakallah. hmm? Jadi diri kita yang ada di di dunia ini gitu ya, itu kan bukan yang kita yang sejati. Itu seperti dirimu yang ada di cermin itu gitu loh. Hah? Ya sejati yang mana? Ya di luar cermin gitu loh Kak. Oke? Masuk, Beb. Nah, di alam sahadi, bukan dirimu di alam nyata ini adalah seperti dirimu yang ada di di alam di cermin itu. Nah, dirimu yang di alam gaib yang ada di sisi Allah itu
itu dirimu yang sejati. Nah, pertanyaannya lagi begini, Kak. Kamu kan tidak bisa melihat dirimu sendiri, tuh. Paham enggak? Hmm. Hmm. Kamu butuhkan cermin untuk tahu dirimu yang di luar Cermin. cermin itu. Nah, jadi ngerti ya, Kak, tak kasih tahu analogi itu. Hah? Ya, Bahwa kita memang nggak bisa tahu diri kita di sisi Tuhan itu seperti apa. Ya, seperti kita tidak tahu diri kita ya di luar cermin seperti apa, Kak. ya. Gitu. Dengan melihat kenyataanmu di dunia ini, kamu bisa mengerti posisi kamu di depan Tuhan itu seperti apa. Wah, Ngeri. Riki, medeni iki. Hmm? Wong kita yang ngelihatnya ya. Hmm. Jadi yang menilai kita juga buat menentukan diri kita itu selayak apa dan seperti apa di sana kan Habib ya. Ya, misalkan sederhananya gini, kamu di luar cermin gini-gini, ya. Kacau Ya. iki, kacau iki, kacau, kacau, wis kacau iki. Gini loh, Kak. Kena kue nang di luar cermin kok kamu gini-gini, ya toh. Di luar cermin Iya, gini, nampak di cermin juga. gini-gini lah. Artinya apa? Kalau di bumi ini kok kamu lihat dirimu sujud, berarti nang sisi Tuhan itu kamu sujud, itu loh, Kak. Iya, Hmm? Kalau mantep. kalau kamu kok di luar cermin itu kok sedang duduk tidak genah, ya kan? Ya berarti kamu di sana juga sedang dimarah-marah Tuhan, gitu loh, Kak. Hmm. Hmm? Misalnya gampangannya kalau kamu di dunia ini kok berada di masjid gitu gampangannya ya berarti kamu itu ibaratnya di sana itu di alam gaib itu kamu kayak sedang duduk di depan Tuhan gitu loh Yo paham yo, nggak? Nah, gara-gara itu cerminannya gitu ya. gitu, gitu. Tapi nek Nah di kamu sini kok nggak, nah di sini nggak tenang, berarti di sana juga lagi diopel-opelin, makanya nggak ya, tenang. Nggak nah, percaya, men atau Habib ya. Hah, bungkus, bungkus tuh. Bungkus Bib, dikaretin dua Bib, jangan lupa Ya, dibungkus itu dikaretin dua ya. Abah YKW jadi banyak inspirasi tuh, ngeri ah. Oh, serius, ngeri ya. Ngeri. no, Kak. Jadi wong urip iki ngono iku. Jadi nah makanya dirimu sejati itu sebenarnya Gusti Allah itu membantu kita gitu ya untuk mengidentifikasi dirimu itu sakjane itu aku ki posisi nang alam gaib itu kayak opo ya sing nang ayunan kita nggak tahu. Tapi Gusti Allah tuh wicaksono ngasih instrumen gitu lah katakan begitu. Ben kita ngerti posisi kita di depan Tuhan gitu loh. Ya, Om Gitu Raha. loh Kak. Om Raha. Lah sedangkan cermin itu, ya kan, kalau ini Habib ini jadi disertasinya Habib zaman lalu nih. Kalau secara tata bahasa Arab itu, bahasa Arab nih ya, Hmm. cermin wanita dan mimpi itu sama-sama artinya cermin Om Raha. Coba itu. Ayo, oke. Ya pokoknya wong wedok itu gawe fantasi lah ya. Nah, aku tahu Kak. Guys ya, sampai di sini lah. Aku tak ngerti-ngerti. Ngerti, ngerti, ngerti. So, Lah, yang membuat diri kamu di cermin itu kan diri kita yang ada di alam material ini toh, ya, ya kan? Ya pengalaman-pengalaman itu gitu. Yang bisa merubah penampilan kamu di di luar cermin itu kan apa yang ada berdasarkan apa yang di apa? cermin. Nah, gitu. Jadi kue dandan kue opo berpenampilan seperti apa itu kan based on you and Cermin. mirror. Kan? Yes. Ngeri ah, Ya Mbah kan? Habib Pak. Nah, saya kasih tahu. Raka iki metu kramate iki Mbah Habib kita kandhani. Nah, tak kasih roh. Nah, dirimu yang di alam sadar itu, itulah setan, Kak. Itulah yang bertugas menjauhkan kamu yang di sana dari Tuhanmu gitu, Kak. Dong, nggak? Ngeri. Ngeri, ngeri nih. Terus Bib. Wes, ngono wae. Wes, Loh, wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. loh. Mbah Habib ngono. Bib, bahasa Arabnya yang wanita dan mimpi itu apa aja Bib tuh Bib? Ya, mar'ah, mir'ah, muru'ah gitu loh. Eh, Oh, jadi kata-kata dasarnya sama, cermin namanya. Cermin itu mir'ah, perempuan tuh mir'ah, apa, maaf. mir'ah. Kalau perwiro itu muru'ah gitu loh. Jadi orang perempuan itu
identik dengan cermin, identik dengan kehormatan gitu loh Kak. Paham nggak? Hmm. Jadi eh, perempuan itu kan muruah ya. Dia lebih pada perempuan itu lebih eh, seneng dia itu menjaga apa ya personality image gitu lah. Hah? Branding awareness. Enggak, bukan. Jadi dia itu dominan itu pokoknya jangan sampai dia itu dinilai negatif Ya, sampai ya, ya, ya. seperti itu. Basically-nya itu. Ya. Makanya orang yang seperti itu tuh dikasih masukan tuh agak susah gitu. Benar-benar, Bib. Halo, Aduh, Rasulullah Serina Muhammad. oh, no, no. Menarik, Bib. Hmm. Jadi kata Mbah Habib dulu Om Raha, itu sama-sama bisa berfungsi sebagai cermin buat diri kita gitu loh Om Raha. Hmm. Betul nggak? Yang tadi apalagi diperjelas sama Mbah Habib kan, dengan cermin itu tadi, itu dunia ya kan? Nah kita yang ada di dalam cermin itulah ketika kita berada di dunia ya kan gitu kan? Sejatinya itu kita, yang di luar cermin itu sejatinya kita di hadapan Allah. Kan begitu ya Om Raha ya? Hmm. Tapi kita mau tahu kita ini kayak gimana, kita juga butuh cermin kan gitu ya. Untuk lihat kita. Yoi, ya. Nah, disitulah kita butuh cermin di dunia itu kayak apa kita, sehingga kita tahu sebagaimana kita ini di hadapan Allah seperti apa kan gitu Om Raha. Betul. Ngeri. Ngeri-ngeri ya. Seperti juga itu dengan di hadapan perempuan Om Raha. Dengan perempuan karena dia fungsinya pakai cermin karena kata konsonannya sama, kata-kata Mbah Habib dalam terminologi bahasa Arab itu jadi memiliki makna dasar yang sama yang artinya cermin. Oh Jadi no. kalau kita mau tahu kita di hadapan Allah seperti apa, ya kita lihat itu ketika kita sama wanita itu kan gitu Om Raha. Itu juga cerminan diri kita juga itu Om Raha. Kan gitu. Jadi ngeri, ngeri gila. Ngeri Ngeri gila. lah. Nah, ngeri Termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba termasuk bilang assalamualaikum. Kan termasuk ono ae mimpi gitu. Om Raha. Mimpi juga kata Mbah Habib gitu. Sama itu juga cerminan diri Aduh. kita juga. jadi istilahnya itu gini loh. Eh, Tuhan itu banyak memberikan tool kepada kita untuk ngerti kita itu banyak gitu lah. Berarti ya, toolnya gitu. Makanya alhamdulillah gitu ya toh. Jadi misalkan kamu saat ini duduk gitu berempat gitu ya, duduk begini, berarti kita di alam gaib juga di jagoan wong apa gitu. Ono ya, Bib. Iya, Ya, Karena itu. cerminan tadi, Bib. Masya Allah. Maka diri kita yang istilahnya dirimu yang di dunia itu, ya itulah yang seringkali menjauhkan posisimu atau yang mengganggu posisimu di depan Tuhanmu itu yang menjauhkan gitu ya itu. Hmm? Hmm? Hmm. Masuk, Bib. Masuk. Masuk banget, Bib. Gol. 3-1 Uzbekistan. Hmm. Aku kalau aku Indra tuh Safir dipecat. malah gue nonton bal-balan ya Sontoloyo. Berat ini malam ini berat nih. Berat tapi ringan gitu. pokoknya ngeri ya. Iki tenanan iki Jos. Iki tenanan jos iki. Tenanan iki. Jos Hmm. iki. Tenanan. No. Tapi kok mereka nggak mau ngomong kenapa tuh? Kan udah dijelasin semua itu sama Habib Hussein. Oh, ngeri ya. Ya Om Raka lagi menganalisa kalau karena tadi realnya Om Raka itu ada yang di dalam cermin, bukan yang di luar cermin. Katanya Oh, sejatinya itu kan gitu tadi itu. Jadi dia baru mencerna ini kan gitu. Cuman makanya tadi terus muncul apa ingat saya bahwa wanita, cermin dan mimpi itu kan memiliki kata dasar yang sama kan gitu. Jadi ya nggak salah-salah amat gitu loh Om Raka Ya kan bilang sama. di dalam Laki-laki bahasa Arabnya rojulun. nah, Iksikah itu bahasa Arabnya rijlun. Itu kan ada maknanya. Laki-laki nah itu ngomong nol 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 nol. Oh, melaku-melaku maknanya nah kan iya. jalan ya kan. Nah, itu. Tuh, karo sikil mejo barang kan gitu, Beb.
Ah, iya. Jadi wajar Om Raka iki kan mlaku-mlaku terus wong lanang ngono lho. Rijal iki kan artinya ngono. Nah, makanya wong lanang itu kudu ana panggonan apa Hmm. domprok. Kaya apapun tuh dengan domprok kono. Jadi papi itu lupa Jakarta, Medan, Tiongkok, Shanghai, Makau, Bali, Semarang. Itu kan kudu ana ngono. Lah nek Raka itu kan ora cedhok. Iya, ora cetok. Ono panggonan nggo parkir gitu loh, Beb. Raseto. Makanya gini, dalam tradisi Jawa itu gini, dalam tradisi Jawa itu ada istilah keputren gitu. Hmm. Jadi poro rojo bar perang itu ya dia harus pulang ke keputren itu gitu. Iya, nyari-nyari putri. Untuk istakni subih gitu ya. Yes, Hmm? ngeri. Perang itu loh, perang itu problemnya itu kan bukan persoalan peluru-pelurunya itu tentara do jutek, raso Ya. anteng. Nah, Iya, benar, Bim. coba kowe lunga Semarang, mbok nang Cirebon, mbok nang Bogor, mbok balik, tempat balik, tempat balik itu. Jadi Putri. setiap pasukan yang elit, pasukan yang hebat itu mesti punya dia tempat, punya markas di mana dia balik enjoy gitu. Nah, nek Yes. kaya Raka ini bar pasukan itu ora duwe base camp gitu. Jadi akhirnya kok nyerang opo ora Saya jadi mau cetha. tanya nih, Bib. Ah, ini masuk. Ketika kita berdoa berserah diri sama Allah, apakah Wah, harus ngeri. dengan ikhtiar atau kita harus duduk diam, berdoa, percaya Allah ngasih kita datengin gitu? Apa perlu dengan ikhtiar? Ya perlulah, Oh ya, ya oke. kan? Gitu. Kamu ke dokter itu misalnya, dokter, Pak, saya sakit gini-gini lah. Ketika kamu sakit kan menunjukkan kelemahan, gitu toh. Mm. Betul? Nah, terus itu dokternya bilang ini obatnya, kamu minum ya. Ya kamu harus minum, berarti kamu percaya. Kalau Iya. kamu ke dokter, paduh, Gusti Allah, ya Allah, kalau tidak ngerti apa yang akan terjadi, tidak tahu ya Allah. Oke, nek ngono, ya iki diperintah dilakoni ben selamat. Takwa itu ya sama. Hmm. Iya, Bib, siap. Masuk. Mana toh? Yang penting itu saran saya sama kamu itu Kak, sebagai sahabat, sebagai teman gitu. Saran itu ibarat pasukan. Kamu itu pasukan aja toh. Rano rano coro pasukan Kopassus markase ono gitu kan? Hah? Dan saya sebetulnya ya, saya tuh nggak biasa Wes, terbiasa wes. itu, Bib. Hah? Itu dari dulu, dari kecil memang sudah nggak Hmm. ada. Saya biasa, wah nggak bisa gini nih. Saya harus bergerak. Nah itu saya. Ayo bergerak lah, tapi balik nanti. Apa bergerak arah balik nang gone meneh. Lah wong kabeh awak dhewe kon bali nang Gusti Allah. Lah nek kita udah balik Gusti Allah ya ora perlu ngono dere. Iya, Wes Kan dan la dilamar, ilaha Bang. ilahi. Ngono lho. Kok Rob suwe-suwen ya, itu Beb ya. gitu. Yo. Ya kan? Kita itu kan gini Kak, kamu itu diturunkan di muka bumi ini kan sebagai pengembara, tapi goalnya itu kan kamu kembali lagi. Lah aku harus nyadari tempat kembali, daerah desa sadar tempat kembali piye. Wes manut po. Jos. Jos. Wes ah. Ngeri. Wes. Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah bubar. Ya, ya. Alhamdulillah. Matur nuwun Mbah Habib. Alhamdulillah. Om Amin. Raka. Om Raka ngajinya malam ini luar biasa dengan kita iringi doa penutup agar berkah manfaat di dunia wal Amin. akhirah, Amin. terutama buat diri kita dan juga keluarga kita dan juga semua yang menjadi amanah kita sekeluarga. Bibarakatil hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki alamin yaumiddin. maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun Habib. Matur nuwun, Bib. Sama-sama Matur nuwun, Mas. Raka Sulaiman dan Ya, Raka Delahoya. Mas ya.